NIM 20300117011. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu performansi mutu. Nah, sebelum mengetahui apa itu performansi mutu, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu mutu. Nah, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang dapat menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup ke dalam 3 hal, yaitu input, proses, dan output dalam pendidikan. Nah, adapun pengertian mutu menurut Jerome S. Arkako, yaitu mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang dapat menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, adapun pengertian dari performansi mutu, yaitu tampilan dari suatu produk bermutu baik berupa barang ataupun jasa. Nah, berkaitan dengan produk bermutu dari suatu barang, dalam konsep nature of quality dijelaskan bahwa the quality product is ability to satisfy the needs and expectation of the contracts, di mana artinya yaitu kualitas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konstruksi. Nah, adapun indikasi produk barang yang sesuai dengan konsep nature of quality, yaitu yang pertama, barang tersebut dapat dipercaya atau reliability. Yang kedua, penampilannya mempesona atau performance. Yang ketiga, pelayanannya handal atau serviceability. Yang keempat, ramah lingkungan, tidak berbahaya atau environment kindness. Yang kelima, memiliki nilai seni, lucu, luwes, dan tahan banting atau aesthetics. Dan yang keenam yaitu memiliki nilai kegagalan atau kesalahan yang rendah atau faultless. Nah, yang ketujuh yaitu memiliki rasa aman bila dikonsumsi atau dipakai atau safety. Nah, yang terakhir yaitu memiliki daya tahan yang tinggi atau durability. Nah, sedangkan yang dapat dijadikan indikasi dari suatu produk atau jasa adalah, yaitu yang pertama, produsen tahu apa yang diinginkan para konsumen atau profesionalisme pelayanan. Yang kedua, hormat, sopan, ramah tamah dalam melayani konsumen. Yang ketiga yaitu peka terhadap kebutuhan pelanggan atau responsiveness. Yang keempat yaitu dapat menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen atau komunikatif. Dan yang kelima yaitu tempatnya tepat di mana jasa itu diberikan. Dan yang terakhir yaitu jelas, nyata, dan tatap muka. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dengan NIM 20300117036. Saya perwakilan dari kelompok 5 Manajemen Mutu Terpadu, akan membahas atau akan melanjutkan materi kami. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan karakteristik mutu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari karakteristik mutu itu sendiri. Karakteristik mutu dalam bidang pendidikan adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara, di mana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sangat baik. Selanjutnya, karakteristik mutu itu sendiri dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Selanjutnya, konsep relatif yang sering ditemukan dalam konsep ini, kualitas pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, baik yang dari dalam maupun pelanggan yang dari luar. Maka mutu pendidikan diukur secara universal, baik dari segi input, dari segi proses atau output, berdasarkan indikasi-indikasi tersebut. Jadi performansi mutu dapat dilihat dari 13 karakteristik. Jadi ada 13 performansi dari mutu itu sendiri. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kinerja. Jadi kinerja di sini yaitu aspek fungsional
dari sekolah, yang dimana kinerja dibutuhkan di sini yaitu guru, peran seorang guru dalam kinerja. Yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu wajar. Jadi waktu wajar di sini dimana seorang guru harus memberikan atau mengakhiri pelajaran itu tepat pada waktunya, dan sebaliknya seorang guru juga harus memberikan ujian atau latihan kepada siswanya pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu karakteristik yang selanjutnya berkaitan dengan handal. Jadi handal ini pelayanan bertahan lama. Jadi di sini bagaimana sekolah tersebut memberikan pelayanan secara prima yang diberikan sekolah menjadi prinsip agar hidup dilayani secara senang maupun secara puas. Selanjutnya yaitu daya tahan, di mana daya tahan yaitu misalnya karakteristik atau monitor sekolah masih tetap bertahan. Maksudnya tahan di mana sekolah tersebut bisa mempertahankan apa yang menjadi keunggulan dari sekolah tersebut. Yang kedua yaitu yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya yaitu indah. Di mana indah di sini sekolah tersebut di mana seorang guru semenarik mungkin atau memberikan guru membuat media-media yang bisa menarik siswa untuk terus bertahan, untuk terus bisa mengikuti pembelajaran itu sendiri. Jadi guru harus berperan penting di sini. Selanjutnya yaitu hubungan manusiawi. Ya, hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi ini di mana yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau nilai-nilai moral itu sendiri. Selanjutnya mudah menggunakannya. Jadi di sini bagaimana sarana prasarana dari sekolah itu terkait dengan perpustakaan atau segala macam mudah untuk menemukannya atau mudah untuk dipinjamkan kepada siswa. Selanjutnya yaitu bentuk khusus. Bentuk khusus ini keunggulan tertentu. Misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informatika atau komputer. Jadi bentuk khusus ini di mana keunggulan dari sekolah itu harus dipertahankan seperti itu. Selanjutnya standar tertentu. Jadi standar tertentu ini memenuhi misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal seperti itu. Selanjutnya karakteristik yang selanjutnya yaitu konsisten. Jadi konsisten ini di mana sekolah bisa menstabilkan atau konsisten. Misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang. Warga sekolah konsisten dengan perkataannya seperti itu. Selanjutnya seragam. Jadi seragam ini yaitu tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan tidak pandang bulu, seragam harus siswanya harus tetap berpakaian seragam seperti hari-hari yang sudah ditentukan. Selanjutnya mampu melayani. Jadi mampu melayani di sini yaitu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran atau dipenuhi dengan baik sehingga pelanggaran merasa puas. Jadi kotak saran ini di mana masukan dari wali-wali murid agar wali-wali murid itu juga merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan sekolah itu sendiri. Yang terakhir dari karakteristik performasi mutu itu sendiri, ketepatan. Jadi ketepatan di sini yaitu pelayanan sesuai yang diinginkan pelanggan sekolah. Jadi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh sekolah itu bisa sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya terkait dengan karakteristik mutu itu sendiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Ahmadi dengan NIM 20300117014. Saya dari kelompok 5 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Baiklah, di sini saya membawakan materi yaitu kepemimpinan mutu. Kepemimpinan mutu adalah kepemimpinan yang melibatkan semua karyawan dalam memuaskan pelanggan dan membangun kualitas ke dalam setiap sistem dan proses dalam organisasi. Nah, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan, mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Nah, salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik, maka institusi apapun termaksud institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu. Nah, di sini secara umum aspek mutu dalam pendidikan mengacu pada proses belajar dan pembelajaran dan hasil belajar. Nah, pada titik ini lembaga pendidikan Islam perlu menunjukkan eksistensinya. Bila tolak ukur kualitas merujuk pada proses pendidikan, maka lembaga pendidikan Islam dituntut mampu memperbaiki kualitas pendidikannya, mulai dari tingkatan madrasah dan diniyah, Raudatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan Stain, Yain atau UIN. Nah, di sini kemudian diperhatikan kebutuhan stakeholder. Kebutuhan stakeholder berkaitan dengan kompetisi lulusan dan kemampuan teknis yang diharapkan di dunia kerja. Nah, konektivitas antara kebutuhan dan keluaran lembaga pendidikan akan memberi dampak pada naiknya daya setiap lulusan. Daya serap lulusan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, selain itu, jika indikator mutu diarahkan pada hasil belajar, mutu lulusan dan prestasi akademik, maka lembaga pendidikan Islam harus menampilkan kualitas dan dengan bukti-bukti akademik yang dapat diterima dan dipercaya oleh semua pihak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali dengan NIM 20300117029. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas tentang indikator mutu pendidikan. Nah, di mana indikator mutu pendidikan di sini itu dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu profesionalisme guru. Nah, di mana profesionalisme guru itu adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk dari seorang guru yang berprofesional. Kemudian yang kedua itu kurikulum dan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga sarana, prasarana, dan sumber belajar. Kemudian yang keempat itu penilaian belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kelima daya tarik dan keberhasilan belajar. Kemudian yang keenam pengembangan budaya kelembagaan dan pendayagunaan lingkungan. Kemudian di sini Salis menetapkan 10 indikator mutu sebagai instrumen evaluasi diri. Indikator mutu yang dikembangkan Salis memberikan dan data tentang 125 indikator terhadap lingkungan mutu, peningkatan mutu. Antara lain yang pertama itu effective learning and teaching, yaitu 20%. Kemudian itu yang kedua itu leadership 15%. Kemudian yang ketiga itu staff 15%.
Kemudian yang keempat itu student 15%. Kemudian kelima itu standar 10%. Kemudian yang keenam itu organisation 5%. Yang ketujuh itu physical improvement and researches, yaitu 5%. Kemudian yang kedelapan itu external relation 5%. Yang ke-9 itu akses 5%. Dan yang ke-10 itu service to customer, yaitu 5%. Nah, selanjutnya Salis mengemukakan bahwa indikator mutu pendidikan dapat terlihat dari dua sudut pandang, yaitu lembaga sebagai penyedia jasa pendidikan dan mahasiswa sebagai pengguna jasa. Nah, yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Indikator itu adalah yang pertama itu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau konfirmasi to specification. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or E. Kemudian yang ketiga itu produk tanpa cacat atau zero defect. Kemudian yang keempat itu sekali benar dan seterusnya atau right first every time. Kemudian di sini indikator mutu dari perspektif customer adalah yang pertama itu kepuasan pelanggan atau customer satisfaction bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeding customer expectation. Kemudian yang terakhir itu setia kepada pelanggan atau yakin the customer. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.